Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai garis singgung lingkaran. Setelah pertemuan lalu membahas mengenai lingkaran, kali ini kita akan membahas mengenai garis singgungnya, yaitu garis singgung lingkaran. Kita perhatikan lingkarannya. Kita punya lingkaran dengan pusat O, dan di sini sudah tampak beberapa garis yang tersedia. Ada garis G, garis EF, garis CD, garis A, B, dan garis L, juga garis UV. Nah, kebetulan garis UV dia memotong lingkaran pada pusatnya dan menghubungkan dua titik tersebut, itu kita kenal dengan diameter lingkaran. Di antara garis-garis ini ada yang merupakan garis singgung lingkaran. Nah, menurut Anda, manakah garis yang dikatakan garis yang menyinggung lingkaran? Coba diperhatikan lagi. Ya, garis L yang ini dan juga garis G yang ini, dia adalah garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Nah, di mana menyinggungnya? Di sini. Kalau G ini di suatu titik, yaitu titik V. Dan kalau L menyinggung lingkaran di sebuah titik, yaitu titik U. Nah, A, B, mana? A, B, kemudian C, D, kemudian E, F. Dia tidak menyinggung lingkaran, melainkan dia merupakan tali busur lingkaran. Nah, tapi tali busur lingkaran tersebut tegak lurus terhadap diameter. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa UV itu adalah diameter. Nah, jadi garis yang merupakan garis singgung ada dua, yaitu garis L dan garis G, dan yang lainnya merupakan tali busur. Jika kita tarik garis-garis yang selalu tegak lurus UV, nah garis-garis ini semuanya selalu tegak lurus dengan UV, yaitu dengan diameter. Kita ambil contoh. AB. AB, jika kita tarik ke atas, nah ke sini, garis tersebut akan menyinggung lingkaran. Misalkan kita B-nya yang ditarik ke sini, maka nanti garisnya akan seperti ini. Nah, akan menyinggung pada suatu titik pada lingkaran tersebut, sehingga nanti akan seperti garis L atau seperti garis G yang menyinggung lingkaran pada satu titik. Yang berikutnya, kita perhatikan sebuah lingkaran lagi. Nah, di sini saya punya lingkaran masih dengan pusat O, dan saya punya titik pada lingkaran tersebut. Saya kasih nama A. Kemudian jika kita hubungkan garis antara titik O dengan titik A, kita sudah tahu bahwa itu adalah jari-jari. Nah, kita juga punya sebuah garis, yaitu garis K. Garis K tersebut menyinggung lingkaran pada sebuah titik. Apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana keadaan garis K terhadap garis OA. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa garis-garis tersebut berpotongan tegak lurus dengan diameter. Nah, ini pun sama, berpotongan tegak lurus terhadap jari-jari. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Yang mana titik singgungnya? Yang tadi ini. Nah, garis K ini adalah garis singgung lingkaran di titik A. Sedangkan titik A tersebut merupakan titik singgung lingkaran. Oke, kita lanjutkan ya. Kita dapat melihat K itu tegak lurus dengan OA.
Nah, di sini tegak lurus. Artinya kalau tegak lurus itu adalah besar sudutnya 90 derajat. Setiap sudut yang dibentuk oleh garis yang melalui titik pusat dan garis singgung lingkaran besarnya 90 derajat. Oke. Selanjutnya kita perhatikan gambar berikut. Ada lingkaran dan ada beberapa garis di sini. Nah, dari gambar ini kita tahu terdapat beberapa garis singgung. Diingatkan kembali, garis singgung itu yang menyinggung lingkaran pada satu titik tegak lurus dengan diameternya atau jari-jarinya. Nah, di sini kita lihat yang paling luar terlebih dahulu. Ada garis K, itu ada K2 dan ada K1. Kemudian selain itu ada garis L2, ada L1. Kemudian G ini merupakan garis singgung juga. Nah, di sini gimana? Di A2 di sini. Oke. Kita perhatikan K2 dengan K1. K2 menyinggung lingkaran di titik C. K1 menyinggung lingkaran di titik B. Jika kita geser titik A ini, kita geser. Nah, kebetulan saya tidak kurang mahir menggunakan aplikasi geometri. Mungkin bagi yang susah mengimajinasikannya, ini tolong dipahami kembali lah. Titik A ini jika kita geser sehingga A tersebut menempati A1 di sini, maka garis singgung yang akan terbentuk adalah menjadi L1 dan L2. K1 akan bergeser menjadi L1 dan K2 ketika digeser akan menjadi L2. Dan titik singgungnya akan berubah, tidak lagi berada di titik B untuk K1 dan untuk K2 tidak di titik C. Tapi ketika A itu sudah digeser menjadi di A1, maka untuk L1 titik singgungnya menjadi di titik ini, yaitu titik D. Kenapa seperti itu? Karena syaratnya tadi harus tegak lurus pada jari-jarinya. Nah, kebetulan menyinggungnya di sini dan dia tegak lurus dengan jari-jari OD, maka titik singgungnya adalah titik D. L1 titik singgungnya D. Untuk L2 titik singgungnya E. Nah, jika A1 ini kita geser kembali ke mana? Ke A2, ke sini. Maka yang terbentuk adalah garis singgung tersebut L1 akan menjadi di sini. Nah, L2 akan menjadi di sini. Sehingga akan terbentuk garis lurus menjadi sebuah garis G yang menyinggung di satu titik. Kalau tadi asalnya ada dua garis, L1 dan L2 menyinggung di titik E dan di titik D. Ketika kita geser, A1 ini menjadi sebuah titik pada lingkaran, yaitu A2, maka garis singgung yang akan terbentuk adalah sebuah garis, yaitu di sini garis G. Setelah memahami pengertian dari garis singgung, kita akan mencoba melukisnya. Nah, silahkan disiapkan bukunya, pensilnya, jangkanya, penggarisnya. Oke, kita buatkan dulu sebuah lingkaran dengan pusat O, atau boleh apapun itu, pusatnya apapun, dan ambil sebuah titik, yaitu titik A. Apakah harus selalu di sini sejajar? Tidak juga, tidak apa-apa. Boleh di atas, boleh di bawah, mangga, silahkan. Oke, langkah yang berikutnya adalah kita lukis jari-jari OA dan perpanjangannya. Jadi, kalau tadi hanya membuat titik O dan titik A, kita buatkan jari-jarinya. Nah, kita ambil tarik garis, kemudian kita perpanjang.
kita perpanjang. Nah, akan terbentuk seperti ini. Oke, yang selanjutnya, silahkan dilukis busur lingkaran yang berpusat di titik A. Nah, ini titik A. Dibuat busur lingkaran menggunakan jangka ya, menggunakan jangka dengan pusatnya, jarumnya ada di titik A. Sehingga memotong garis OA ini, memotong di sini, dan perpanjangannya di titik B dan C. Nah, artinya boleh di sininya B, boleh di sininya C. Jadi pusatnya di sini, nanti kan busur akan seperti itu kan? Nah, akan melingkar seperti itu. Kita buatkan hanya di sini dan di sini. Karena kan ini tadi pusatnya, kalau maaf bukan busur, jangka ya. Jika kita membuat jangka, nanti kan akan terbentuk lingkaran seperti ini. Tidak usah digambarkan lingkarannya, kita ambil yang berpotongannya saja. Selanjutnya, kita lukis juga busur lingkaran yang pusatnya di titik B dan titik C. Nah, yang tadi B itu di sini yang perpotongan dan C itu di sini yang perpotongan. Nah, posisikan jarum jangka ada di titik B tersebut dan sekali lagi di titik C. Nanti akan terbentuk seperti ini. Untuk yang titik B nanti kita buatkan di luar di sini. Nah, untuk titik C akan terbentuk yang ini juga yang ini. Nah, kita akan mempunyai sebuah titik, yaitu titik D di sini titiknya dan titik E. Sehingga di sini kita punya 6 titik. Ada titik O yaitu pusat, ada titik A yang berada pada lingkaran, ada titik B antara O dan A, ada titik C yaitu perpanjangan dari jari-jari. Kemudian ada titik D dan ada titik E. Nah, setelah itu kita hubungkan titik D dengan titik E. Nah, titik D yang ini, kemudian titik E yang ini. Garis DE tersebut adalah garis singgung lingkaran di titik A. Sudah pasti, jika kita menghubungkan garis tersebut akan menyinggung lingkaran di titik ini, titik A. Nah, akan seperti ini. Apa yang terjadi? Kita lihat, akan terbentuk siku-siku. Perpotongannya membentuk siku-siku. Artinya benar, dia adalah garis singgungnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa melalui sebuah titik pada lingkaran yang tadi kita punya adalah titik A, itu akan hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut. Melalui titik A akan mendapatkan satu garis singgung, yaitu garis DE. Bagaimana tadi kalau A-nya di sebelah sini? Ya nanti akan seperti ini garis singgungnya di sini. Bagaimana kalau A-nya tadi ke bawah? Nanti akan seperti ini di sini. Gitu. Oke. Kita akan melukis kembali untuk garis singgung yang melalui suatu titik, tapi titik tersebut berada di luar lingkaran. Oke, kita akan coba ya. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya dulu. Yang pertama, silahkan kalian buat lingkaran dengan titik pusatnya di O dan titik A-nya itu berada di luar lingkaran. Boleh di mana saja. Nah, kita ambil contoh, A-nya ada di sini. Boleh di sini, boleh di bawah, boleh di belakang juga boleh. Mangga, di mana saja juga boleh. Yang kedua, kita hubungkan lagi seperti tadi. O dengan A dihubungkan. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kemudian sama seperti tadi lingkaran lingkaran dalam, kita lukis busur lingkaran dengan pusatnya di titik O. Nah, ambil titik O di sini, jarum jangkanya ada di titik O. Nanti akan berpotongan di titik B dan titik C. Nah, pusatnya di sini kita ambil. Jika kita tidak bisa memprediksi di sebelah mana dia akan berpotongan, kita buatkan saja lingkaran tipis. Nah, kita ambil pusat di sini. Berapa jarak dari sini ke pensilnya? Mangga, terserah. Yang penting posisinya ada di luar, jangan di dalam. Nah, kalau tidak terprediksi, misalkan kalian buatnya di sebelah sini, padahal berpotongannya di sini.
Nah, kalian membuatnya di sini, itu tidak akan bertemu kan? Nah, dengan demikian bolehlah dibuat satu lingkaran dulu dengan pusatnya di O. Tadi misalkan dengan kita kasih pulpen warna, ini dengan pensil, itu akan terlihat perbedaannya. Kemudian yang satunya lagi, jangkanya itu jarumnya ada di A. Nah, kita buatkan lagi sehingga akan dipertemukan. Nah, lingkaran nanti akan seperti ini. Lingkaran yang terbentuknya akan berpotongan di titik B dan di titik C. Nah, jika sudah seperti itu, maka langkah yang berikutnya adalah hubungkan B dan C yang memotong OA. Nah, setelah ditarik garis, nanti dia akan memotong. Nah, titik potong tersebut kita namakan titik D. Nah, kita namakan titik D. Oke. Selanjutnya, lukislah lingkaran yang berpusat di titik D yang tadi dan berjari-jari OD atau DA. Itu kan akan sama. Nah, namanya jari-jari kan jaraknya sama kan? Jadi jarumnya simpen di D. Nah, jarumnya simpen di D, kemudian buat lingkaran. Buat lingkaran. Nah, ini alangkah baiknya dengan warna yang berbeda untuk membedakan. Nanti akan tampak perbedaannya. Akan tampak di mana kita akan membuat garis singgungnya. Nah, nanti dia kan akan berpotongan di lingkaran yang awal. Ini kan lingkaran yang awal. Nah, akan berpotongan di mana? Di dua titik. Yaitu kita kasih nama E dan F. Kemudian hubungkan A ke E. Kemudian A ke F. Itulah yang namanya garis singgung. Artinya, jika kita membuat sebuah titik di luar lingkaran, berbeda dengan yang lukisan awal tadi, kita terdapat pada lingkaran. Kalau ini A-nya di luar lingkaran, maka yang akan terbentuk adalah akan terbentuk dua buah garis singgung yang menyinggung lingkaran awal tadi. Nah, jadi ada dua, AE dan AF. Nah, ada dua. Dengan demikian, melalui sebuah titik di luar lingkaran, dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut. Akan selalu dua garis singgung. Sebuah titik ya. Ada sebuah titik di luar lingkaran, akan terbentuk dua garis singgung. Kita coba melukis lagi sekali lagi ya. Tapi di sini kita tentukan pusatnya di titik O, yaitu 0,0. Nah, silahkan dibuatkan dulu kartesiusnya. Kemudian jari-jarinya 5 satuan panjang. 5 ya, 5 petak. Selanjutnya silahkan ditulis garis singgung lingkaran. Titik A-nya sudah ditentukan, yaitu di titik 0,5. Yang kedua, kalian melukis pusatnya di 3,2, kasih nama titiknya titik P. Kemudian jari-jarinya 4 satuan. Nah, ada sebuah titik yang melalui titik Q negatif 1,2. Nah, nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa. Oke ya. Untuk menentukan panjang dari garis singgung lingkaran tadi, kita dapat menentukan panjangnya. Kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Jika kita akan mencari panjang garis singgung lingkaran, misalkan di sini panjang garis singgung AB. Nah, untuk mendapatkan panjang AB, kita perhatikan segitiga AOB. Nah, pada segitiga ini, karena dia selalu siku-siku, untuk garis singgung kan selalu siku-siku terhadap jari-jari. OB itu jari-jari. Nah, maka ini merupakan segitiga siku-siku. Sehingga itu panjang AB dapat diketahui. Yang perlu diingat adalah teorema Pythagoras. Nah, itu mungkin masih ingat ya. Dan yang kedua,
Jika titik yang kita lukis tadi titiknya di luar lingkaran, itu kan akan terbentuk dua garis singgung. Nah, jika menemukan kasus seperti ini, kita perhatikan sudut OAP. Kita lihat OAP. Ini kan terbentuk dari dua buah segitiga nih. Ada segitiga yang atas, yang siku-sikunya di A, dan ada segitiga yang bawah, siku-sikunya di B. Untuk sudut OAP itu akan sama dengan OBP, yaitu berapa? 90 derajat. Kemudian panjang AP, nah panjang AP ini dia akan selalu sama dengan panjang BP. Nah, dan kita perhatikan lagi garis AB. Apa itu garis AB? Dia adalah tali busur. Kita perhatikan segitiga ABP. Nah, yang terbentuk dari sisi panjang sisi AB, AP, dan BP menjadi sebuah segitiga ABP. PA akan sama dengan PB, yaitu apa? Yaitu garis singgung tadi. Kemudian segitiga ABP ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena kan PA-nya sama dengan PB. Karena kedua kakinya sama, dia dinamakan segitiga sama kaki. Nah, kemudian kita perhatikan yang lebih besar lagi, yaitu segi 4. Segi 4 OAPB. OAPB akan terbentuk sebuah bangun, yaitu layang-layang. Nah, maka segi 4 OAPB ini biasa disebut layang-layang garis singgung. Kita perhatikan. Di sini ada 3 buah soal. Silahkan dikerjakan dulu. Ini boleh di pause dulu videonya. Mangga. Yang berikutnya adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Untuk menentukan panjangnya, kita perhatikan dulu. Saya punya dua lingkaran. Ini harusnya bertahap ya. Awalnya punya dua lingkaran dulu. Kemudian ada garis singgungnya, yaitu garisnya garis AB. Nah, perhatikan. Ada garis singgung, yaitu garis AB. Bagaimana menentukan panjang AB? Nah, untuk menentukan panjang AB, kita manipulasi ya. Kita perhatikan dua buah lingkaran. Ada dua buah lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Lingkaran yang besar ini kita kasih nama L1 dan lingkaran yang kecil yaitu L2. Untuk lingkaran L1, pusatnya di P, jari-jarinya R besar. Untuk lingkaran yang kecil, yaitu L2, pusatnya di Q dan jari-jarinya R kecil. Oke ya. Diingatkan, L2 pusatnya Q, jari-jarinya R kecil. Kita akan mencari panjang AB atau panjang garis singgung persekutuan dalam. Untuk menentukannya, kita akan menggeser AB sejauh mana? Sejauh R kecil. Nah, jaraknya sejauh ini nih. Kita geser sejajar. Digeser, garis ini digeser ke atas. Maka posisinya akan berada pada garis SQ. Nah, posisinya berada pada garis SQ. Bagaimana dengan jarak AS? Jarak AS ini yaitu sebesar, lihat lagi ke sini, sebesar R. Maka di sini adalah R. Sehingga kita punya panjang dari P ke S itu adalah R besar ditambah dengan R kecil. Ya. Sekarang kita perhatikan S ke Q
adalah jarak A ke B. A ke B. Itu akan sama. Atau kita kasih nama misalkan D, panjang D, dalam ya, D. Maka ini juga akan D. Dan kita punya garis yang lain, yaitu garis P ke Q. Dari P ke Q, P itu jari-jari lingkaran yang pertama, Q itu jari-jari lingkaran yang kedua. Jika kita hubungkan, misal kita kasih nama P. Oke, sekarang kita bayangkan, kita punya sebuah segitiga. Segitiganya itu adalah segitiga P, S, Q. Nah, P, S, Q. Dengan panjang PS adalah R ditambah R kecil, dengan SQ adalah D, dan PQ adalah P kecil. Sehingga untuk menentukan panjang garis singgung tersebut, atau kita kasih nama D di sini, maka kita akan mencarinya dengan menggunakan Pitagoras. Karena D ini sisi miring atau bukan? Bukan ya, karena sisi miringnya yang mana? Yang PQ. Maka kita bisa melihat SQ atau D itu adalah bukan sisi miring. Maka P kuadrat dikurangi panjang PS, yaitu R ditambah R kecil dikuadratkan. Nanti akan seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ada kasus nih. Ada dua buah lingkaran dengan jari-jarinya 5 dan yang kecil jari-jarinya 4 menyinggung di titik B, yang ini menyinggung di titik A. Sedangkan jarak antara jari-jari pertama dan jari-jari keduanya adalah 15. Nah, seperti ini. Sehingga untuk garis singgung persekutuan dalam, yaitu AB, kalau tadi dikasih nama P, kalau di sini mau kasih nama A, mau kasih nama B, C, D, boleh, mangga. Maka ini bisa dicari, nanti bisa disketsa dulu, sehingga ini akan diperpanjang seperti ini. Nanti jarak dari sininya berarti 5 ditambah yang ini 4. Nah, jarak dari perpanjangan ini ke titik N ini adalah A, B, atau D yang tadi. Itu bisa dicari, silahkan ya. Oke, yang berikutnya, garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Mohon maaf, ini udah keluar rumusnya ya. Oke, kita langsung saja. Ya, ada dua buah lingkaran. Kalau tadi persekutuan luar, jadi si titik di lingkaran yang kedua itu adanya di sini, sehingga seperti ini garisnya. Nah, kalau ini garis singgung persekutuannya di luar lingkaran. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kita lihat. Lingkaran yang pertama, pusatnya P. Jari-jarinya R besar. Lingkaran yang kedua, pusatnya Q, jari-jarinya R kecil. Kalau tadi justru diperpanjang, kalau ini kita geser. Kita gesernya ke dalam. Kalau tadi lingkaran dalam digesernya ke luar, sejauh R, ini digesernya ke dalam. Si D ini, si AB ini, atau si garis singgung ini, kita geser ke dalam. Sejauh mana? Sejauh R kecil. Nah, ini R kecil. Maka ini akan ada sisa. Sisanya berapa? Yaitu jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Nah, ini siku-siku tentunya ya. Siku-siku akan sama karena dia sehadap, sudutnya sehadap. Jika kita kasih nama titik S, maka titik A dan titik S ini membentuk sudutnya 90 derajat. Oke, sehingga kita punya segitiga PSQ yang kecil ini nih. PSQ. Tentunya dengan menggunakan Pitagoras lagi, kita dapat mencari panjang SQ yang tidak lain adalah D yang ini. D yang ini. Nah, karena dia bukan sisi miring, berarti dia dikurang. Nah, berarti
D itu adalah akar dari P dikuadratkan, sisi miringnya adalah P dikuadratkan dikurangi panjang P ke S. Nah, panjang P ke S ini adalah jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil, yaitu R besar dikurangi R kecil, dikuadratkan. Sehingga didapat seperti ini. D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R kecil dikuadratkan. Oke, ini ada kasusnya. Ini silahkan dapat dikerjakan ya. Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana mencari panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita habis ngambil kayu, bukan kayu, misalkan bambu ya yang bulat nih, yang berhubungan dengan lingkaran. Kita ngambil bambu, kemudian untuk membawanya kan itu akan diikat kan. Nah, seberapa panjang tali yang kita butuhkan untuk mengikat tersebut itu bisa dicari. Atau misalkan pipa nih, ada pipa besar-besar, kita akan mengikatnya. Nah, berapa panjang tali minimalnya buat ngikat tersebut itu bisa dicari. Oke, kita ambil sebuah contoh di sini. Ada 3 buah pipa yang berbentuk lingkaran, semuanya sama, jari-jarinya 7 cm, itu diikat jadi satu. Kita akan mencari panjang sabuk lilitan minimal yang diperlukan untuk mengikat 3 pipa tersebut. Nah, berapa panjang ini? Yang ini nih, berapa panjang yang ini? Nah, gimana kita nyarinya? Nah, kita perhatikan. Untuk menghitungnya, kita sketsakan terlebih dahulu. Kita hubungkan, misalkan jari-jarinya itu kita kasih nama A, B, C. Kita hubungkan A ke B, B ke C, C ke A lagi. Kemudian kita kasih nama di titik singgungnya. Di titik singgungnya ini kita kasih nama juga D, E, F, G, H, I. Nah, kita udah punya beberapa titik di sini. Nah, kita perhatikan jari-jari lingkaran tadi, jari-jari pipa tadi adalah 7 cm. Maka kita dapat menentukan bahwa A ke B itu terdiri dari 2 jari-jari, sehingga 7 ditambah 7 jadi berapa? 14. Nah, bagaimana dengan panjang AC? Ini terdiri dari 2 jari-jari juga, berarti 7 tambah 7 lagi, 14 lagi. C ke B juga akan sama, 14 lagi. Artinya, segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Dikarenakan dia adalah segitiga sama sisi, maka panjang sisinya sama tentunya. Dan besar sudutnya, sudut A, sudut dalam, sudut A ini akan besarnya sama, yaitu berapa? 60 derajat. A 60 derajat, B juga 60 derajat, C juga 60 derajat. Nah, di sini ini panjang yang tadi ya, 14. Kemudian ini 60 derajat. Kemudian kita perhatikan sudut yang lain. C, B, F. Kita perhatikan. Sudut C, sudut B, dan sudut F. Titik C, titik B, dan titik F akan terbentuk sudut siku-siku. Nah, di sini akan siku-siku. Karena BC ini akan sejajar dengan GF atau FG, akan sejajar, dia akan sejajar, sehingga karena di sini siku-siku kan, siku-siku, makanya juga akan terbentuk siku-siku. Oke. Sekarang kita perhatikan sudut FBE. FBE. Tadi di sini kita sudah 60, di sini 90, di sini akan 90 lagi. Karena ini sama. Ya. Berarti di sini 60, di sini 90, di sini 90, maka ini adalah sisanya. Nah, dihitung yaitu 120 karena total sudut pada lingkaran adalah 360.
Oke. Sekarang, untuk mendapatkan panjang lilitan minimal ini, artinya kita akan menghitung, menjumlahkan panjang dari DE ditambah busur EF ditambah FG ditambah GH ditambah HI ditambah ID. Nah, panjang DE kita sudah tahu tadi, yaitu sama dengan AB. Berapa? 14. Panjang FG juga 14. Panjang HI atau IH juga 14. Berarti ini udah tahu nih 3. Maka yang belum tahu nih EF, GH, dan ID atau DI. Apa itu? Itu adalah busur lingkaran. Busur lingkaran. Untuk mendapatkan panjang busur lingkaran, mungkin diingatkan kembali materinya mengenai panjang busur. Itu kita bisa mencari dari sudut pusat. Sudut pusat itu yang mana? Yang ini tadi. Berapa? 120. 120 dibagi 360 berapa? Dari mana 360? Total sudutnya. Dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran yang ini, berapa kelilingnya? Kita sudah punya. Jari-jarinya berapa? 7. Keliling lingkaran itu bagaimana? 2 pi R. 2 kali 22 per 7 dikali jari-jarinya 7. Nah, itu sudah diketahui. Kelilingnya sudah diketahui, besar sudut pusatnya sudah diketahui, maka panjang busurnya akan diketahui. Nah, silahkan dicari. Yang berikutnya, ya ini sudah ya, panjang EF akan sama dengan panjang busur GH akan sama dengan busur AD. Sehingga kalau kita DE sudah punya tadi 14, EF sudah punya nih hasil perhitungan yang ini, FG 14, GH hasil perhitungan yang ini, HI 14, dan ID atau DI itu juga hasil perhitungan yang ini, maka kita sudah dapat menentukan panjang lilitan minimal yang dapat dicari. Ini sudah dapat dicari, yaitu kita tinggal menjumlahkan saja. DE tambah EF tambah FG tambah GH tambah HI tambah ID. Nah, sudah ya. Sekarang panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga. Perhatikan gambar. Ada sebuah segitiga ABC. ABC. Nah, di dalamnya ada sebuah lingkaran dengan pusat O. Dan lingkaran tersebut menyinggung segitiga. Untuk garis AC itu berpotongan pada titik singgung di titik E. Untuk CB atau BC menyinggung di D. Untuk AB menyinggung di F. Nah, sehingga kita punya 6 titik. Kemudian kita lihat panjang jari-jari dari lingkaran tersebut itu adalah R kecil dari titik pusat O ke D sama dengan O ke E sama dengan O ke F. Dengan sudut yang terbentuknya di sini 90. Karena yang ininya garis singgung dan ini jari-jari, maka di sini 90, 90, 90. Oke. Nah, jika kita perhatikan dari titik C kita hubungkan ke titik pusat, kemudian dari titik A kita hubungkan ke titik pusat, dari titik B kita hubungkan ke titik pusat, maka ini akan terbentuk 3 buah segitiga. Segitiga yang pertama adalah segitiga AOC yang ini. AOC yang ini, segitiga AOC. Dengan panjang AO, kemudian OC, dan CA itu garis singgung. Segitiga yang kedua adalah segitiga AOB yang bawah sini. Nah, yang sini. Yang ketiga, segitiga BOC. BOC. Yang ini. Dari ketiga segitiga tersebut, kita berawal dari luasnya.
Luas segitiga ABC itu bisa kita dapatkan dari menjumlahkan ketiga luas segitiga yang tadi, yaitu segitiga AOC, AOB, BOC. Nah, kita jumlahkan. Segitiga ini berapa luasnya, segitiga yang ini berapa luasnya, segitiga yang ini berapa luasnya. Kita lihat satu-satu. Segitiga AOC. Segitiga AOC, ingat, luas untuk segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Betul. Setengah kali alas. Alas dari AOC adalah AC. Dan tinggi dari AOC adalah OE. Apa itu OE? R, jari-jari. Untuk segitiga AOB, alasnya AB, tingginya OF atau R juga. Untuk segitiga BOC, alasnya adalah BC atau A kecil di sini, atau kita kasih nama A kecil. Yang tadi AC itu B kecil, AB itu C kecil. Kita kembali ke BOC. Alasnya A, jari-jarinya, tingginya R. Nah, sehingga kita bisa menghitungnya. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa S itu adalah A tambah B tambah C dibagi 2. Kita perhatikan tadi, luas segitiga ABC itu adalah luas segitiga AOC, AOB, dan BOC. Untuk segitiga AOC, setengah kali alas, alasnya adalah yang ini, AC, dan kali tinggi, tingginya adalah OE atau R itu kan, R. Ini AB dikali OF-nya adalah R. BC dikali OD-nya adalah R. Nah, sehingga jika kita dapat mengumpulkan setengah, masing-masing punya setengah dan punya R. Kita keluarkan setengah R, yang tersisa adalah AC. Di sini yang tersisa adalah AB. Di sini yang tersisa BC. AC, nah yang tadi AC itu adalah B, AB itu adalah C, dan BC itu adalah A. Maka B ditambah C ditambah A. Kita bisa merubah posisinya menjadi A tambah B tambah C. A tambah B tambah C adalah S dikali 2. Ingat, S dikali 2. Tapi di sini ada 2. Betul kan? Jadi yang tersisa adalah R. Di sini kan S kali 2, artinya 2S. 2-nya habis, tinggal R, S. Itu adalah luas. Luasnya adalah RS. S-nya apa? A tambah B tambah C per 2. Oke, perlu diingat ya. L sama dengan RS. Sehingga jika kita mencari panjang jari-jari lingkaran dalam, panjang R artinya R-nya berapa? Maka R-nya itu adalah L dibagi S. L itu luas, S itu A tambah B tambah C per 2. Bagaimana kita mendapatkan luasnya? Kita ingat kembali materi SMA dulu. Luas itu jika luas segitiga, jika yang diketahuinya adalah ketiga sisi, panjang ketiga sisinya adalah akar dari S dikurangi A, S dikurangi B, dan S dikurangi C. Ini tanda kurungnya terlewat ya. Dibagi dengan S. S-nya mana? A tambah B tambah C per 2. Itu bisa dicari. R didapatkan. Seperti itu. Nah, ini ada permasalahannya. Ada segitiga, di dalamnya ada lingkaran. Pusatnya di O. Panjang AB-nya adalah 3. Dan panjang AC-nya adalah 4. ABC-nya siku-siku di sini. Ingat, kalau siku-siku, AB-nya 3, AC-nya 4, maka BC bisa diketahui. Sehingga panjang jari-jari lingkaran dalamnya juga bisa diketahui. Seperti itu ya. Oke. Yang terakhir adalah jari-jari lingkaran luar segitiga.
Nah, kalau yang tadi itu kita punya sebuah segitiga, di dalamnya ada lingkaran. Nah, kalau yang ini lingkarannya ada di luar dan segitiganya ada di dalam. Nah, pada gambar yang ini kita lihat pusatnya di O. Kemudian di dalamnya ada segitiga yang bertemu segitiga yang berpotongan pada titik A, titik B, dan titik C. Panjangnya adalah A, B, C. Kita lihat pusatnya, kemudian ada titik B, maka dia adalah jari-jari. Sekarang yang kita cari adalah berapa panjang jari-jari ini. Nah, untuk menentukan panjang jari-jari luar segitiga ini, kita bisa mencarinya dengan A dikali B dikali C, yaitu panjang sisi ketiga sisi segitiga ini, kita kalikan, dibagi dengan 4 kali L. L itu apa? Luas. Luas apa? Luas segitiga. Bagaimana mendapatkan luas segitiga yang tadi? S. S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C. Nah, untuk yang ingin mendapatkan dari mana rumus ini, itu bisa dicari sendiri ya. Dari mana kita mendapatkan R itu A, B, C dibagi 4L. Nah, sekarang kita ada yang harus dikerjakan. Oke, ada sisi segitiga 13, 14, dan 15. Kita akan mencari panjang jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut. Jadi, pada segitiga ini ada lingkaran. Gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan.